warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kabar ibu? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Di sini saya Fana Nabila sebagai moderator dan presentator pertama. Juga nanti ada teman saya Fairuz Nurul Azizah Darwis sebagai presentator kedua. Lalu ada Maulana Ahsan sebagai presentator ketiga. Juga yang terakhir ada Fauzan Akmaluddin sebagai presentator keempat. Nah, di sini kita akan membahas tentang ragam bahasa, kalimat efektif, dan paragraf. Di sini Viva akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan materi ini. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat membantu menjelaskan suatu persoalan dengan lebih singkat, padat, jelas, serta dapat dimengerti. Di sini ada syaratnya, ada 3. Yang pertama, minimal kalimat tersebut ada predikat dan subjek. Yang kedua, kalimat tersebut hemat, cermat, juga tepat. Dan yang ketiga, logis. Jadi kata atau kalimat tersebut tidak di luar nalar. Nah, di kalimat efektif ini ada pun ciri-cirinya. Yang pertama, kesatuan gagasan. Kalimat ini memenuhi unsur SPOK tanpa menyamakan subjek. Jadi, kalimat tersebut tidak diulang subjeknya. Kita kasih contoh, makalah ini membahas penerapan teknologi informasi. Nah, di situ subjeknya adalah makalah. Nah, predikatnya membahas tentunya. Terus objeknya mana? Teknologi informasi itu merupakan objeknya. Paham kan? Kalian bisa lihat di PPT yang sudah di-share juga ya, untuk lebih jelas kata-katanya seperti apa. Lanjut, yang kedua ada kecermatan. Cermat dalam pemilihan, penggunaan, penempatan kata. Viva kasih contoh lagi, wanita pengusaha yang terkenal itu berkerudung merah. Cermat gak? Itu tidak cermat. Yang cermatnya, yang benarnya, wanita berkerudung merah itu pengusaha terkenal. Nah, itu adalah kalimat yang cermat. Lalu yang ketiga adalah kehematan. Kehematan. Viva kasih contoh lagi. Kalian bisa lihat di PPT-nya. Para murid-murid sedang berlatih baris berbaris. Hemat gak? Para murid-murid. Nah, satu harus dihilangkan, satu yaitu paranya. Ya, jadi yang benarnya murid-murid sedang berlatih baris berbaris. Jadi jangan boros kata gitu. Terus yang kedua, makalah ini membahas tentang teknologi informasi. Kurang di situ kurang hemat kan? Karena ada kata tentang. Jadi bisa lebih hemat dan benar adalah makalah ini membahas teknologi informasi. Nah, itu merupakan kata yang tepat gitu. Nah, kata tadi yang Viva sebutkan, apa yang sudah Viva jelaskan bisa lihat di PPT-nya. Selanjutnya masih ada ciri-ciri dari kalimat efektif, akan dijelaskan oleh Fairuz. Silakan Fairuz. Baik, terima kasih Afifah atas penjelasannya. Teman-teman, tadi Afifah sudah menjelaskan kan ciri dari kalimat efektif, yaitu yang pertama kesatuan gagasan, kecermatan, dan kehematan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ciri kalimat efektif yang lainnya, yaitu kologisan. Kalimat efektif kologisan yaitu kalimat yang berisi gagasan pengarang untuk disampaikan kepada pembaca atau pendengar dengan memakai ejaan yang berlaku. Kalimat efektif dalam kologisan ini harus mudah dipahami dan dimengerti. Saya beri contohnya. Pada suatu kalimat ada kepada saudara pemateri waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif dalam kologisan. Kenapa? Karena waktu dan tempat ini merupakan benda mati yang tidak sanggup dipersilahkan. Jadi kalimat yang benarnya yaitu saudara pemateri kami persilahkan. Baik, itu tadi contoh dari kalimat efektif kologisan. Berikutnya saya akan jelaskan ciri dari kalimat efektif yang lainnya, yaitu kesepadanan atau kesejajaran.
Kalimat efektif kesepadanan yaitu kalimat yang berisi gagasan pengarang untuk disampaikan kepada pembaca atau pendengar dengan memakai struktur bahasa dan kesatuan gagasan yang seimbang. Kalimat efektif kesepadanan ini mempunyai beberapa ciri, yaitu yang pertama, dalam kalimatnya mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Apabila subjek dan predikat tidak mempunyai kejelasan, maka akan menjadikan kalimat tidak efektif. Yang kedua, menghindari penggunaan kata depan di, pada, dalam, sebagai, bagi, untuk, mengenai, menurut, dan lain-lain. Subjek dan predikatnya harus jelas. Sebagai contoh dari kalimat efektif kesejajaran, saya ada contoh kalimatnya, yaitu Ahsan memancing ikan dan dimasukkan ke dalam jaring. Ini merupakan kalimat yang salah, yang tidak efektif ya. Karena tadi kan dalam ciri kalimat efektif kesejajaran ada yang namanya kita menghindari kata depan yang di, bagai, bagi gitu ya. Nah, di sini tuh Ahsan memancing ikan dan dimasukkan ke dalam jaring. Nah, dimasukkannya ini membuat kalimat ini tidak efektif. Yang benar adalah Ahsan memancing ikan dan memasukkannya ke dalam jaring. Jadi dimasukkan itu diganti ke kata memasukkan. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menulis kalimat efektif yang santun pada SMS. Menulis kalimat efektif yang santun pada SMS yaitu yang pertama, gunakan kalimat efektif yang santun. Yang kedua, gunakan singkatan yang sudah umum dipakai. Yang ketiga, gunakan kalimat yang baik dan resmi. Contoh penulisan SMS pribadi. Akmal, jangan lupa bawa bola, jam 5 nanti kita main futsal. Nah, itu yang pribadi ya. Kalau misalkan untuk penulisan SMS yang resmi seperti ini. Bu Putri, saya Ahsan, nanti sore saya mau ke rumah mengantar pesanan. Terima kasih. Itu untuk SMS yang resminya. Bisa dibedakan ya bagaimana kita mengirim SMS pribadi dan resmi. Baik, dari penulisan pesan singkat ini saya ada contoh katanya. Ini merupakan contoh kalimat pesan singkat yang tidak efektif ya. Yaitu, akan segera saya ambil secepatnya semua barang-barang yang kemarin ketinggalan di rumahmu. Nah, contoh kalimat pesan singkat yang efektif dari kata tersebut yaitu, akan saya ambil secepatnya semua barang yang kemarin tertinggal di rumahmu. Jelas? Bagaimana cara menggunakan kalimat efektif yang santun? Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, sesuai dengan kaidah bahasa dan tepat sasaran. Yang kedua, dalam kalimat efektif, hindari penulisan terlalu panjang, berbelit-belit, menggunakan kata yang tidak perlu dan bermakna ganda. Yang ketiga, dalam menulis pesan singkat, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Gunakan tanda baca yang sesuai dan pilihlah kata yang tepat. Yang keempat, dalam menulis memo dan SMS atau pesan singkat, gunakanlah kalimat efektif santun dan sesuaikan dengan sifatnya, pribadi atau resmi. Yang kelima, ini yang terakhir, dalam menulis pesan singkat, boleh saja meningkat kata, yang penting harus diingat kalimatmu harus dapat dibaca dengan jelas oleh sang penerima SMS. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk materi-materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok kami yang lain, yaitu Ahsan dan Akmal. Berikutnya yaitu Ahsan. Kepada Ahsan saya persilakan. Assalamualaikum teman-teman. Oke, terima kasih kepada Afifah Nabila yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator dari kelompok 6. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Virus yang sudah membahas mengenai bagaimana sih cara menggunakan kalimat efektif yang santun itu. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari Virus, yaitu mengenai kalimat efektif juga ya, tapi saya akan memberikan contohnya, yaitu contoh lain kesatuan gagasan. Oke, langsung saja ke contohnya. Dalam makalah ini membahas sistem teknologi informasi. Dalam makalah ini membahas sistem teknologi informasi. Benar atau salah? Jawabannya salah. Kenapa? Karena di sini tidak memenuhi aturan ya. Subjeknya tidak ada, terus sedikit rancu juga. Dalam makalah ini membahas sistem teknologi informasi. Terus yang benarnya seperti apa dong? Yang benarnya itu adalah makalah ini membahas sistem teknologi informasi. Makalah ini membahas sistem teknologi informasi. Makalah ini itu menjadi subjek, membahas itu menjadi predikat, sistem informasi, sistem teknologi informasinya menjadi objek. Oke.
Terus ada juga, itu kan kalimat efektif yang aktif. Ada juga kalimat efektif yang pasif. Gimana dong? Nah, kalau kalimat efektif yang pasif, biasanya si predikatnya itu ditambahkan kata di atau ter. Oke, contohnya. Dalam makalah ini dibahas sistem teknologi informasi. Benar atau salah? Dalam makalah ini dibahas sistem teknologi informasi. Benar ya? Ini merupakan kalimat pasif, subjeknya dikenai sesuatu. Oke, jadi si subjeknya itu dikenakan kepada si dalam makalah ini, gitu ya. Jadi dalam makalah ini menjadi keterangan, dibahas predikat, sistem teknologi informasinya menjadi subjek, jadi dikenakan sesuatu. Oke, lanjut. Terkadang kita berbicara bahasa Indonesia kadang suka belepotan ya, terutama bahasa asing, terutama bahasa Inggris nih. Ada tugas, terus translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau rancu kan kalau dalam bahasa Indonesianya. Oke, itu juga merupakan kesalahan berbahasa pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Oke, pengaruhnya itu menimbulkan kesalahan dalam pemakaian kata tugas, kata ganti penghubung seperti yang mana, di mana, dan juga kepada siapa gitu ya. Contoh, langsung ke contoh biar ngerti. Baju yang mana baru saya beli telah sobek. Baju yang mana baru saya beli telah sobek. Aduh, pusing kan memaknainya? Itu kalimatnya tidak efektif, melainkan tidak baku ya. Terus yang benarnya seperti apa dong? Baju yang baru saya beli telah sobek. Oh, baju yang saya telah beli itu telah sobek loh. Nah, kayak gitu ya kalau di bahasa gaulnya, kalau bahasa sehari-harinya. Terus ada lagi, Bandung di mana saya dilahirkan sekarang sangat panas. Bandung di mana saya dilahirkan sangat panas. Kalau bicara sama anak-anak, pusing mungkin ya. Oke, terus yang benarnya seperti apa? Bandung di mana saya dilahirkan sekarang sangat panas. Bandung di mana saya dilahirkan sekarang sangat panas. Terus ada contoh lagi nih. Dalam contoh bahasa Inggris, I live in Bandung, where my mother works. I live in Bandung, where my mother works. Artinya, saya tinggal di Bandung, di mana ibu saya bekerja. Saya tinggal di Bandung, di mana ibu saya bekerja. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara langsung gitu ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi alangkah baiknya menjadi kalimat efektifnya itu kalian bilang seperti ini. Saya tinggal di Bandung tempat ibu saya bekerja. Saya tinggal di Bandung tempat ibu saya bekerja, bukan saya tinggal di Bandung di mana ibu saya bekerja gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Di sini ada paragraf. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah satu pikiran atau gagasan atau topik yang sederhana yang pada umumnya diungkapkan dalam beberapa kalimat. Kelompok kalimat, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan. Terus, bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok. Ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru disebut juga alinea. Oke, ngerti mungkin ya? Oke, terus ada juga kegunaan paragraf. Apa sih kegunaan paragraf bagi para penulis? Oke, terutama mahasiswa gitu ya. Ketika menulis harus tahu nih paragrafnya di mana nih, cara membedakannya gitu ya. Oke, yang pertama memudahkan pengekspresian gagasan, pikiran, perasaan dalam rangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Oke, jadi memudahkan pengekspresian gagasan, pikiran, perasaan dalam rangkaian kalimat yang tersusun. Jadi mudah kita ngebedainnya antara paragraf ini dengan paragraf ini.
gitu ya. Jadi dibedakan. Terus yang kedua, memudahkan penataan topik-topik paragraf sebagai kesatuan rangkaian dalam suatu karangan. Terus yang ketiga, memudahkan pengembangan topik karangan, topik subbab, topik bab menjadi topik-topik sederhana, topik paragraf gitu ya. Jadi dalam ini nih kan karangan nih suatu cerita gitu ya. Ada ini nih paragraf. Paragraf pertama tentang contohnya pendeskripsian. Kita mendeskripsikan aku. Yang keduanya mendeskripsikannya tentang kehidupan aku. Yang ketiganya mendeskripsikannya tentang pendidikan aku. Nah, seperti itu paragraf. Jadi gampang dimengerti maksudnya. Yang keempat, memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema lain. Itu ya. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi paragraf ini membahas tentang ini, paragraf ini membahas tentang ini. Jadi mudah untuk dipahami. Nah, yang kelima itu memisahkan dan menegaskan pengganti satu topik paragraf dengan topik paragraf lainnya secara formal. Oke. Menegaskan dan menegaskan pengertian suatu topik paragraf dan topik paragraf lainnya secara formal. Jadi, ini loh paragraf ini membahas tentang pendidikannya. Paragraf ini membahas tentang cerita cintanya dia dengan aku gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dapat mudah untuk dimengerti. Oke, untuk selanjutnya kegunaan paragraf akan dibahas oleh Saudara Akmal. Saya Maulana Hasan, terima kasih. Saya kali ini akan menjelaskan tentang kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf ada dua, yaitu menandai pergantian topik atau paragraf yang satu dengan paragraf ke yang lainnya. Yang kedua, memudahkan suatu paragraf karena secara formal telah dipisahkan dengan paragraf yang telah disajikan dan paragraf yang akan disajikan. Jadi antara satu paragraf dan paragraf lain memiliki perbedaan, tapi saling berkesinambungan. Lalu selanjutnya syarat-syarat paragraf. Syarat paragraf ada 4, yaitu kesatuan topik bahasan atau yang disebut kohesi. Yang kedua, kepaduan bahasa pengungkapan atau kohensi. Jadi tiap paragraf memiliki kesatu paduan. Terus yang ketiga, ada ketuntasan pengembangan paragraf. Yang baik harus dikembangkan secara tuntas. Jadi paragraf itu harus diselesaikan secara tuntas, tidak ada ngagantung. Terus yang keempat, kerunutan penyusunan. Jadi dalam paragraf itu harus tersusun secara runut dan saling berkesinambungan. Terus selanjutnya jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada 3, yaitu yang pertama paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang disusun yang tujuannya untuk membuka suatu paragraf. Yang kedua, membuka suatu keterangan. Terus yang ketiga, menarik minat dan pembaca agar dapat membaca teks tersebut. Lalu menyiapkan pikiran pembaca agar tidak kaget dengan isi paragraf tersebut. Lalu yang kedua ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung fungsinya untuk menghubungkan paragraf pembuka dan penutup agar menjadi paragraf yang padu. Lalu yang ketiga paragraf penutup, yaitu mengakhiri karangan. Yang kedua mengandung simpulan dari paragraf tersebut.
Yang ketiga, menimbulkan banyak kesan dari karangan tersebut. Lalu jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok, yaitu ada jenis paragraf deduktif yang ide pokoknya terdapat di awal. Yang kedua, induktif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok disajikan di akhir paragraf. Dan yang ketiga ada campuran, yaitu paragraf yang ide pokoknya ada di awal dan di akhir. Nah, sekian dari saya, kelompok kami.